Thomas Groom lahir pada tanggal 30 September 1945 di County Kildare. Groom memulai studinya di St. Patrick Carlow College dan ditahbiskan menjadi pastor pada tahun 1968. Setelah menjadi pastor selama 17 tahun di Carlow Cathedral, Groom mengambil cuti hingga 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu ia jatuh cinta pada seorang wanita. Ia kemudian meminta dispensasi dari gereja untuk menikah dengan wanita pujaannya. Groom memperoleh gelar doktornya dari Union Theological Seminary Columbia University pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Groom menjadi presiden bagi Asosiasi para Profesor dan para Peneliti dalam Pendidikan Keagamaan. Salah satu buku yang cukup terkenal yang ditulis oleh Groom berjudul Christian Religious Education atau Pendidikan Agama Kristen, muncul dari hasil refleksi Groom terhadap pendidikan agama yang ia peroleh dari tradisi Kristen dan komunitas iman yang pernah ia ikuti. Menurut Groom, pendidikan agama Kristen memiliki 3 tujuan, yaitu bagi kerajaan Tuhan, bagi iman Kristen, dan bagi kebebasan manusia. Kerajaan Tuhan merupakan kehendak Tuhan bagi setiap ciptaannya, dan ini merupakan tema utama dan tujuan dalam khotbah dan kehidupan Yesus. Pendidikan bagi kerajaan Tuhan dapat diartikan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mendukung orang-orang menuju iman Kristen. Bagi iman Kristen, pendidikan agama Kristen bertujuan untuk mendukung orang-orang menuju kedewasaan iman Kristen sebagai realitas yang hidup. Iman Kristen yang terkandung dalam eksistensi manusia menuntut setidaknya 3 aktivitas, yakni mempercayai, dipercayai, dan bertindak. Iman Kristen dan kebebasan manusia tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengambil dan memberi satu sama lain. Keduanya begitu erat sehingga harus dijadikan tujuan ganda bagi pendidikan agama Kristen, yang sesuai dengan kerajaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jika kebebasan manusia menjadi tujuan bagi kita, maka hal itu mempengaruhi kita dalam membentuk praksis pendidikan, dan dapat menjadi panduan bagi kita dalam mengajar dan mengevaluasi setiap pengajaran kita. Menurut Groom, ada 5 komponen utama dalam pendidikan Kristen dengan praksis bersama antara lain: 1. Kegiatan masa kini, 2. Refleksi kritis, 3. Dialog, 4. Cerita, dan 5. Visi yang muncul dari cerita. Kegiatan masa kini berarti seluruh keterlibatan kita di dunia, yang dilakukan secara sengaja atau terencana. Kegiatan masa kini adalah cara apapun yang kita ungkapkan pada diri kita sendiri. Refleksi kritis adalah aktivitas ketika seseorang menilai A. Pemikiran kritis untuk mengevaluasi masa kini. B. Ingatan kritis untuk mengungkap masa lalu di masa kini. Dan C. Imajinasi kreatif untuk membayangkan masa depan di masa kini. Dalam pendekatan praksis bersama terhadap pendidikan agama Kristen, para peserta refleksi kritis yang merupakan orang-orang Kristen, berbagi bersama dalam sebuah dialog dengan cerita-cerita Kristen yang tertera di dalam Alkitab. Seluruh tradisi iman dapat diungkapkan atau diwujudkan di dalam Alkitab. Visi yang muncul dari cerita merupakan representasi dari respon kita terhadap undangan dan janji Tuhan yang tersurat di dalam cerita-cerita Alkitab. Menurut Groom, ada 5 gerakan yang dapat dilakukan oleh pendidik dan peserta didik ketika menggunakan praksis bersama antara lain. 1. Para peserta diundang untuk memberi nama terhadap kegiatan masa kini. Gerakan ini dapat mendatangkan reaksi dari para peserta serta menimbulkan perasaan, sentimen, aktivitas terbuka, penilaian, pemberian makna, pemahaman, dan keyakinan di dalam diri para peserta. Tugas penting di dalam gerakan ini adalah mendapatkan pernyataan pribadi mengenai kegiatan masa kini.
2. Para peserta diundang untuk merenungkan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan konsekuensi apa yang dapat ditimbulkan atas kegiatan mereka. 3. Pendidik membuat dan menjelaskan cerita dan visi mengenai komunitas Kristen yang tertera di dalam Alkitab kepada anggota-anggota kelompok berdasarkan iman yang dimiliki oleh pendidik tersebut. Di dalam gerakan ini, para peserta diminta untuk merespon setiap cerita dan visi yang mengundang mereka ke dalam terang kerajaan Tuhan. 4. Para peserta diajak untuk menyesuaikan cerita dari Alkitab dengan kehidupan mereka dalam sebuah dialektika dengan seluruh cerita hidup yang mereka miliki. 5. Baik pendidik maupun para peserta memiliki kesempatan untuk memilih respon iman pribadi untuk masa depan. Mereka mengkritik visi yang terkandung di dalam kegiatan masa kini dalam terang visi kerajaan Tuhan, dan memutuskan kegiatan masa depan yang akan menjadi respon yang tepat terhadap visi tersebut. Jika pemikiran Groom ini diterapkan di setiap gereja di Indonesia, maka akan terjadi perubahan yang berkesinambungan di dalam kegiatan gerejawi, misalnya dalam hal liturgi. Pemikiran Groom mengajak setiap orang untuk berpikir secara kritis terhadap arti dan dampak dari setiap kegiatan gerejawi bagi iman mereka. Di satu sisi, penerapan atas pemikiran Groom dapat memperbaharui cara setiap orang Kristen dalam menjalankan tradisi-tradisi gereja. Namun, di sisi lain, penerapan tersebut dapat mengurangi keaslian dari tradisi-tradisi tersebut, dan tidak berlebihan bila penerapan itu dapat menghilangkan tradisi-tradisi gereja secara total. Pemikiran Groom ini juga dapat membuat jemaat menjadi kritis dalam menerima setiap khotbah dan ajaran dari pendeta. Dan ini mendorong pendeta untuk mengumpulkan banyak informasi agar dapat menjawab berbagai pertanyaan jemaat, tentunya yang berkaitan dengan iman mereka. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Groom ini memberikan dampak positif bagi para pendidik dan para peserta didik dalam penerapan di sekolah, khususnya sekolah minggu. Para pendidik tidak lagi memandang para peserta didik sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Artinya, pendidik memandang mereka sebagai rekan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Para peserta didik tidak lagi menerima ajaran secara satu arah dari sang pendidik, melainkan turut terlibat dalam memberikan masukan-masukan yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan metode ini, pendidik dan para peserta didik sama-sama belajar dengan saling memberikan informasi untuk kepentingan iman mereka.